Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026. Nah, seperti biasa, sebelum Mari mulai bacaannya, Mari harus kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung ini dia. Ada energi dari energi Libra sendiri itu ya. Kemudian ada di situ. Berikutnya ada ini. Kemudiannya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Yeay. Kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada di sini ya. Ini dia. Dan kemudiannya ada ini dia ya. Nah, jadi Mari bilang gini, nampaknya memang kejelasan tentang relationship-nya kalian makin terpampang nyata gitu ya. Mari lihat sepertinya pasangan kamu ini tuh menyerah ya dalam hubungan dengan kamu gitu loh ya. Nah, jadi setelah begitu banyak pertimbangan demi pertimbangannya dia ya, hitungan demi hitungannya dia, kok kayaknya dia ngerasa baiknya kalian berdua itu tuh ya memang sampai di sini sajalah kisahnya. Begitu ya. Nah, jadi kayak ini bukan satu hal yang seperti tiba-tiba ya. Tapi memang udah melewati masa-masa perenungan gitu loh. Bukannya dia kayak cepat-cepat menyerah gitu ya. Tidak. Sudah dari sejak beberapa waktu yang lalu pikiran tentang mundur dan menyerah itu tuh sudah datang. Tapi dia masih ngasih spare waktu ya. Jangan-jangan ini tuh hanya perasaan yang sementara saja. Aku kehilangan rasa kepada kamu. Jangan-jangan keadaan ini tuh masih bisa diperbaiki ya. Jangan-jangan akan ada satu keadaan yang lebih ini ya, lebih relevan lagi untuk mensupport bahagianya dia, rasa tenangnya dia, rasa cintanya dia supaya hadir kepada kamu. Gitu ya. Jadi dia sempat memberikan kesempatan lebih lama untuk menunggu chemistry antara dirinya dengan dirimu semakin kuat rasanya. Membuat dia sempat kayak membuat dirinya dia itu tuh kayak percaya diri gitu loh. Bahwa hal-hal baik, hal-hal positif pasti akan terjadi dalam hubungan kalian. Gitu. Tapi ya ternyata walaupun dia sudah ngasih waktu, justru makin sadar ya. Makin terlihat gitu loh. Bahwa kamu dan dia itu tuh ya tidak cocok gitu ya. Ya kurang nyambung gitu loh. Apa yang dia cari dari seorang pria atau seorang wanita, dia rasa tidak bisa dia temukan dari kamu. Gitu ya. Bukannya kamu ini tuh jahat. Ya, malah kamu baik di matanya dia. Gitu loh. Bukannya kamu jelek, malah bisa aja kamu ganteng, yo kamu cantik di mata dia. Gitu. Tapi nggak kena aja gitu lah. Nggak kena aja tentang dirinya kamu itu tuh ke dalam jiwanya dia. Itu ya. Nah, di sana. Jadi Mari ragu ya. Sejak awal dia memang sudah mantap yakin sama kamu, baru kemudian dalam perjalanannya baru jadi goyah gitu ya. Tidak, kalau Mari lihat tidak ini. Jadi dari awal mula sudah nggak yakinnya nih si dianya ke dirimu ya. Itu loh. Tapi jangan-jangan oh ya udahlah biar aja coba lihat bagaimana ke depannya. Jadi gini, kalau kamu tanya, berarti dia nggak ada cinta sama aku, Ci. Mari bilang sejak dari dulu hingga saat ini bisa-bisa tidak ada cinta di situ. Gitu ya. Memang bukan berarti karena tidak ada cinta, lantas di situ tuh dia
harus menyakiti kamu. Enggak juga begitu prinsipnya ya, enggak cinta mah enggak cinta aja. Makanya bisa kamu itu tuh kayak ketika melihat dia berlaku baik sama kamu sangka inilah bentuk dari cintanya, padahal ya tidak gitu loh. Jadi jangan-jangan memang dulu dia ya daripada jomblo bisa gitu ya, daripada jomblo enggak apa-apa lah dengan kamu sajalah dulu gitu ya. Atau jangan-jangan kalian apa dijodohkan, daripada melawan dengan kepada yang ngejodohin itu rasa-rasanya nggak enak hati. Jadi ya udah coba aja jalan sama kamu. Jadi Mari bilang kayak ada memaksakan diri ya si dianya. Memaksakan diri nih awal-awalnya ke kamu gitu loh. Apa kemudian nggak tega juga ya, kamunya baik gitu loh. Kamunya penyayang gitu ya, kamunya perdulian gitu ya. Kalau dia bilang dia nggak mau sama kamu, entarnya kamu terus patah hati, kamunya sakit hati, terluka kamu. Jadi kayak nggak mau jadi orang nggak tahu diri gitu loh. Sudah dibaik-baikin, malah kurang ajar gitu ya, mengecewakan gitu ya. Nah, di sana. Tapi ya ternyata walaupun dia merasa iba sama kamu, akhirnya dia juga iba sama diri dia sendiri. Lah dia nggak cinta, ya dia nggak bahagia, dia nggak gembira, gitu loh. Nah di sana. Dan boleh-boleh dikejar dengan rasa bersalah ya, seperti kayak ngebohongin kamu gitu loh. Jadi seolah-olah kayak ngasih tahu sama kamu bahwa hubungan ini tuh mantap bagi dia, mantap untuk dijalani, mantap untuk dibangun sama dia. Ya, jadi rasa bersalah menipu kamu gitu loh. Padahal sebenarnya dia nggak mantap, sebenarnya dia nggak yakin gitu. Ya, nah jadi kayak ngebohongin kamu, lama-lama jadi datang rasa bersalahnya di situ, gitu loh. Ya, dan Mari lihat begini, nampak-nampaknya dia juga sudah ketemu nih ya sama seseorang yang dia lihat ini yang aku mau gitu loh. Ini yang sosok aku tunggu. Ini sosok yang aku inginkan. Itu ya kalau Mari lihat. Nah, jadi sehingga kayak makin mantap aja untuk lepas dari kamu, gitu ya. Lah, sudah ketemu di sana ya. Sudah ketemu. Nah, jadi nampaknya Mari tidak mau menunda-nunda waktu lagi ya. Mari bilang bisa aja dalam waktu dekat ini akan ada percakapan ya di antara kalian berdua gitu loh. Percakapan yang mengajak untuk mempertimbangkan perpisahan. Nah, di situ ya. Memang Mari lihat orang ini pamit ini sama kamu. Ndak yang main acara kabur, lari, pergi gitu ya. Tidak. Tapi dia akan ngomong belak-belakan sama kamu ya. Ngomong terang-terangan sama kamu. Kamu jangan tunggu aku gitu. Ya, nampaknya kita ndak bisa punya masa depan. Gitu. Jadi kayak dia akan bilang, monggo silakan kamu membebaskan diri dari hubungan dengan dia ini. Gitu loh. Ya. Jadi ndak usah berharap lagi. Ndak usah menginginkan untuk tetap bersama lagi dengan dia. Gitu ya. Karena untuk kali ini tuh rasa-rasanya dia ndak mau menunda lagi gitu loh. Makin cepat bisa berpisah, makin baik hasilnya, makin cepat dapat hasil baiknya gitu loh. Ya. Seperti kayak yakin kali, jika kamu tanpa dia, ya kamu juga boleh aja akan ketemu sama pria yang lebih baik ataupun wanita yang lebih baik gitu loh. Yang lebih tulus sayang sama kamu atau yang beneran sayang sama kamu, yang beneran mau menjalani ataupun membangun hubungan ya sama kamunya gitu loh. Ya. Yang orang bener-beneran lah gitu loh. Orang benar-benaran ingin dengan dirimu gitu tanpa terpaksa seperti dia. Di sana ya. Tapi kalau Mari lihat gini,
Mungkin nampak-nampaknya ketika dia meminta kamu untuk mempertimbangkan perpisahan, nampaknya kamu masih menolak ini ya. Enggak gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau keadaan pokoknya gitu. Kamu akan ngajak dia kompromi di situ ya. Kamu akan ngajak dia kompromi. Kamu enggak segampang itu ingin bisa ngelepasin dia. Kayak masih ada rasa percaya dirinya kamu loh. Oh, kalau dia enggak cinta sama aku bisa kok bikin dia cinta. Oh, kalau dia belum sayang sama aku bisa bikin dia sayang sama aku. Nah, kamu gitu. Mari nampak ya. Jadi kalau dia nyampein unek-uneknya dia sama kamu, memang kamu bisa-bisa agak kaget juga ya. Agak kaget juga. Tapi bukan akan bikin kamu jadi mundur gitu. Malah kamu bisa kok makin semangat ya dirimu ya. Makin semangat untuk menaklukkan tantangan dalam relationship ini. Gitu loh. Pokoknya asal bisa kamu itu tuh bersama dengan dia. Gitu ya. Rasa-rasanya kamu sepanjang dia masih ada di sisimu, masih terbuka gitu loh. Masih terbuka kesempatan kamunya bisa menumbuhkan apa yang perlu dalam sebuah hubungan di dalam diri si pasangannya kamu ini. Kayak contoh tadi, oh dia gak cinta aku, baik aku akan bikin dia cinta. Oh dia gak yakin dengan masa depan sama aku akan bikin dia percaya bahwa masa depan sama aku itu tuh akan indah, sejahtera. Gitu loh. Nah di sana. Bukannya memang kamu di situ kecil hati. Jadi mari bilang sebenarnya kalau mentalnya kalian cukup tinggi di sini ya Libra ya. Cukup tinggi gitu loh. Enggak yang cepat ciut nyali. Ada tuh kan orang, maaf ya aku selama ini enggak cinta. Mau pingsan gitu ya. Nangis gitu. Kemudian kayak akhirnya tak berdaya gitu ya. Nah, ada orang kayak gitu kan. Langsung ya udahlah kalau kamu enggak cinta sama aku, silahkanlah kamu pergi. Walaupun sebenarnya bilang suruh dia pergi itu tuh sampai berurai air mata gitu ya. Ada orang begitu. Tapi kalau kamu, oh begitu toh. Oh iya. Dia belum cinta ya. Ya udah aku bikin cinta. Segampang itu kamu. Segampang itu kamu untuk melihat keadaan gitu ya. Sepraktis itu kamunya. Nggak pakai acara drama-drama gimana gitu. Nggak pakai acara kaget-kaget, nangis-nangis gitu ya. Kecil hati, kebanting harga diri gitu ya. Nggak ada kamu drama-drama gitu. Gitu. Mungkin kamu juga sebenarnya orang yang bisa menerima orang lain ya. Ya orang lain boleh punya pandangan sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri kan gitu ya. Keputusan-keputusan sendiri gitu ya. Jadi jangan-jangan kamu orang yang sudah cukup mampu memahami dan menerima orang lain. Gitu loh. Jadi sebenarnya berarti kalian ini tuh orang yang sudah selesai dengan drama diri sendiri ya. Nah jadi ketika menghadapi orang lain, enggak kehebohan gitu loh. Enggak pakai acara down mental, marah kah, kecewa kah. Enggak pakai gitu-gituan, itu loh. Langsung kayak melihat apa adanya saja, ya, menilai apa adanya saja. Gitu loh. Enggak ditambah-tambahin, oh dia enggak cinta, menyedihkannya aku, malangnya nasibnya aku. Gitu-gitu enggak ada kamu. Enggak ada. Karena kamu tahu gitu ya, punya mental bahwa ya aku layak kok dicintai. Aku layak kok disayang. Aku orang baik kok. Aku orang cantik, aku orang sukses, ya. Aku pria bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi kamu sudah dalam self talk-nya kamu gitu ya. Kamu tidak yang menistakan dirinya kamu sendiri. Ya. Atau bahkan kamu bisa aja sudah menerima ya kamu ada kelemahan, ya ada kamu keburukannya, ada ketidakmampuannya kamu. Dan kamu sudah menerima ini semua gitu loh.
Nah jadi kalau orang misalnya bilang, aku belum cinta kamu, iya sih aku kayaknya orangnya agak susah memang dicintai, tapi nggak apa-apa. Nah gitu, nggak yang mempermasalahkan tentang diri sendiri. Jadi sehingga ketika orang ya punya pendapat tentang dirimu, kamu ya udah biasa, aku tahu kok aku memang kayak gitu. Nah gitulah kamu sana ya. Nah jadi alih-alih kamu mundur, mari bilang kamu bisa justru termotivasi ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang penting gitu ya untuk mempertahankan relationship ini. Gitu kalau mari lihat. Nah, bahkan kalau ketika pun kamu ngerti ya bahwa dianya itu sudah deket sama orang lain, mari lihat kamu siap ini bersaing gitu loh. Siap kamu berkompetisi. Gitu ya. Jadi oh dia sudah punya pasangan lain, oh dia lagi deket sama orang lain, ya udahlah aku menyerah. Oh tidak. Mari bilang kamu nggak segampang itu coy untuk menyerah. Kamu boleh justru semangat ya. Kamu justru lebih semangat lagi di sini untuk menaklukkan dia, gitu loh. Oh di sana. Jadi makin banyak tantangannya, bisa-bisa justru kamu makin semangat gitu ya. Kamu makin termotivasi gitu loh. Kamu bukannya orang ciut nyali di hadapan tantangan ya. Malah makin nyata tantangan itu depan matanya kamu. Makin keluar powernya kamu ya. Untuk boleh memenangkan tantangan itu. Gitu loh, berhasil atas tantangan itu. Itu ya. Pokoknya aku mau sama dia, ya udah aku lakukan. Apa yang bisa memungkinkan aku lanjut dengan dia, gitu kamu kan? Pokoknya aku pengen dicintai sama dia. Ya udah, kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang kamu pikir bisa ini men-trigger rasa cinta itu tuh tumbuh di situ. Jadi mentalitas pejuang ya, melihat ada pada dirimu gitu loh. Walaupun kamu seorang wanita ya, apalagi kalau kamu pria. Ya, kalau kamu pria tentu saja makin keluar di situ energi dari maskulinitasnya kamu ya. Ya orang laki-laki bagiannya menghadap dunia ini karena dunia ini banyak tantangan gitu ya. Kamu udah kebentuk di situ mentalitasnya kamu. Dan ya keluar, makin keluar energi maskulinnya kamu. Sama aja kalau kalian itu wanita ya. Energi maskulinnya mari bilang sih cukup besar ya di sana. Nah jadi bisa datang rasa pede gitu loh. Datang rasa pede untuk menolak ajakannya dia untuk mempertimbangkan tentang perpisahan. Gitu loh. Ya. Nah jadi apa yang ada masalah kamu terima apa adanya menjadi sebuah masalah. Dan di sini kamu bertekad, aku nggak boleh kalah dengan isu ini, dengan masalah ini. Gitu. Malah kamu bisa aja bersyukur ya. Beberapa di antara kalian bisa bersyukur kamu dapat gambaran nyatanya gitu loh. Bukan hanya asumsi-asumsinya kamu belaka, apakah dia cinta aku atau tidak. Oh ternyata dia cinta. Oh apakah dia mau bersama dengan aku atau tidak. Oh ternyata dia mau. Itu kan asumsi-asumsi sendiri ya. Nah tapi begitu dia membabarkan tentang dirinya ke kamu rentang 14 hingga 21. Kamu tahu oh berarti masih belum bisa tenang-tenang ongkang-ongkang kaki ya. Tidur-tidur cantik. Dari upaya untuk mendekati dia. Berarti masih terus effortnya aku harus aku lakukan gitu ya. Kamu di situ. Tahu kamu petanya, oh berarti dia belum siap dengan aku, maka ini PR-nya aku. Bikin dia jadi siap dengan aku. Gitu loh. Jadi kamu bisa justru merasa makin kenal sama si pasangannya kamu ini. Karena makin kenal kamu, makin tahu kamu apa yang baiknya kamu lakukan gitu loh dalam hubungan sama si dianya ini di sana ya. Jadi kayak kamu itu tuh seorang peselancar gitu loh. Peselancar itu tuh bukannya dia lari dari ombak besar. Justru dia menghadapi ombak besar. Gitu ya.
menaklukkan ombak besar. Nah, mari lihat kondisi mental yang seperti itu ada pada dirimu, terutama rentang 14 hingga 21 Agustus ini. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan kita hadir energi dari Libra, kemudian energi dari Leo, ada energi Aquarius, Taurus di situ. Berikut ada hadir energi dari Aquarius lagi, Gemini masuk di sana, dan Capricorn nutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.